Hai Sobat Movie, jumpa lagi di channel Oke Bung. Kali ini gua bercerita film Jepang berjudul Demon City yang rilis tahun 2025. Kalau begitu langsung aja intro. Kisah bermula dari sebuah kota di negara Jepang bernama Shinjo, di mana pembunuh bayaran bernama Sakata bermukim di tempat ini. Kebetulannya saat itu, ia tengah bersiap menjalankan misi, yaitu menghabisi bos Yakuza yang sering menarik pajak liar di beberapa pelabuhan besar. Dan waktu menyusup ke markas target, Sakata mulai menewaskan satu persatu pengawal yang berjaga. Hingga pertarungan brutal tak bisa dihindari. Tanpa mendapat perlawanan yang sengit, akhirnya dia bisa mengeksekusi Yakuza yang menjadi incaran. Ternyata ini adalah operasi terakhir sebelum memutuskan pensiun, sebab ia ingin menjalani hidup yang normal. Tampak juga raut bengis Sakata berubah bahagia begitu sampai di rumah, karena sudah ditunggu oleh putri kecil bersama istrinya yang bernama Ryu dan Akira. Namun keceriaan tadi tidak berlangsung lama. Ketika baru saja selesai membersihkan diri, tiba-tiba sekelompok pria bertopeng menerobos masuk. Rupanya para kriminal itu mengenal Sakata. Mereka berniat menghabisi Sakata beserta keluarganya. Sebab dalam legenda kota Shinjo, masyarakat percaya di setiap 50 tahun sekali ada iblis yang datang merasuki tubuh seseorang untuk melakukan pembunuhan massal. Konyolnya bandit bertopeng memperkirakan yang akan dirasuki iblis jahat adalah Sakata. Makanya dia harus dibunuh lebih dulu demi mencegah roh gelap merasukinya. Adegan berlanjut. 12 tahun kemudian, terlihat Sakata selamat dari misi pembunuhan. Tapi dia mengalami kerusakan saraf yang membuat setengah badannya lumpuh. Beruntung seorang teman yang bernama Fujita mau mengurus perawatan. Scene berpindah ke tempat berbeda. Wali kota Shinjo bernama Sunohara tengah mengadakan konferensi pers mengenalkan mega proyek yang sedang dikerjakan, yaitu membangun resort terpadu di pesisir pelabuhan, di mana tempat itu akan dijadikan taman hiburan lengkap, termasuk pusat perjudian Jepang juga ada di sana. Namun di sesi tanya jawab, jurnalis bernama Kamiyama menanyakan, kenapa banyak kasus orang hilang di kota Shinjo beberapa tahun ini? Begitu mendengarnya, sang wali kota seolah mengabaikan pertanyaan, dengan berdalih tidak ada hubungan kasus tersebut dengan dirinya. Adegan beralih ke Sakata, yang diantarkan ke satu apartemen. Saat itu Fujita menugaskan seorang asisten mengurus keperluan sahabatnya ini sampai sehat kembali, hingga seminggu berselang. Di waktu si asisten membawanya jalan di sekitar komplek, tiba-tiba satu kriminal yang kebetulan melintas menyerang Sakata dengan pisau. Tapi karena pembunuh bayaran ini dilihat tak berdaya, penjahat tadi mengurungkan niat, pergi begitu saja. Masih di malam yang sama, reporter Kamiyama tampak sedang melakukan wawancara ke seorang mantan anggota Yakuza untuk mencari info seputar Sunohara. Dan didapatlah keterangan jika sebenarnya sosok wali kota Shinjo bukanlah orang baik. Seperti yang diketahui banyak orang, ia bahkan menjalankan bisnis narkoba dan usaha prostitusi. Tapi di tengah perbincangan tadi, tiba-tiba dua pria bertopeng datang menyerang. Tanpa basa-basi mereka pun dihabisi tanpa ampun. Adegan bergeser ke Sakata, yang berkat laporan warga ke pihak kepolisian. Akhirnya dia dirujuk ke rumah sakit. Kebetulannya di saat yang sama, komandan polisi bernama Kotaro datang menjenguk. Namun yang unik, lelaki ini ingin mengecek keadaan Sakata seorang diri. Ternyata Kotaro adalah salah satu pelaku eksekusi keluarga Sakata. Dia berniat menghabisinya sekarang, agar tidak ada kesempatan untuk membalas dendam. Di sisi lain, Sakata yang teringat topeng para pelaku pembantaian membuat alam bawah sadar Sakata mampu mengerakkan tubuh demi melancarkan pembalasan. Karena gaduhnya suara baku hantam,
polisi yang berjaga di luar sontak menerobos ke ruang pasien. Tapi ketenangan tadi tidak berlangsung lama, sebab Sakata kembali bangkit dan bisa menghabisi Kotaro beserta petugas yang menjadi kaki tangannya. Seusai kejadian itu, ia berencana mencari semua pelaku pembunuhan anak istrinya. Dia terlihat berupaya pulih dari lumpuh, dan saat berjalan keluar klinik, kebetulannya bertemu Fujita yang langsung membawa pergi. Adegan beralih ke sebuah pabrik narkoban yang berkedok pengelolaan sampah. Tempat ini milik pria bernama Tomo, salah satu penjahat bertopeng pengeksekusi keluarga Sakata. Saat itu dia baru menerima kabar kematian Kotaro, dan terlihat sedang memberitahu rekan yang bernama Kono, seorang mucicari di Shinjo. Dari perbincangan ini didapatlah info mata-mata mereka, jika Fujita adalah orang yang mengurusi pembunuh bayaran itu. Sementara di tempat berbeda, Fujita menerima telepon dari nomor tidak dikenal, yang memerintahkannya untuk menghabisi Sakata, dan mayatnya harus dilenyapkan di pabrik Tomo agar sulit dilacak. Ternyata Fujita dulunya adalah orang yang membocorkan informasi Sakata. Namun ia merasa bersalah setelah tahu yang menjadi korban malah anak istri Sakata. Akhirnya dengan berpura-pura menuruti perintah tadi, dia sampai di pabrik tujuan untuk mengantarkan jasad lalu bergegas pergi. Tapi di sisi lain, Sakata yang berada di kantong mayat mulai bergerak untuk melancarkan aksi pembalasannya. Hingga pertarungan sengit pun tak bisa dihindari. Kebetulannya keributan itu terpantau Tomo. Karena merasa telah dikhianati, ia spontan menyuruh anak buah mencegat membunuh Fujita. Cerita beralih ke Sakata yang terlibat dalam baku hantam brutal. Di scene yang hampir bersamaan, Fujita selamat dari aksi penembakan di gerbang depan. Namun tak ke yang berpikir licik, rela meledakkan tempat usahanya demi bisa menewaskan Sakata. Dan sialnya, Sakata lolos dari ledakan tersebut. Beruntung Fujita datang membantu, menabrak Yakuza bertopeng hingga pingsan. Sementara Fujita yang tak sanggup menanggung rasa salah, coba meminta maaf ke Sakata atas perbuatannya 12 tahun lalu. Tapi hal yang mengejutkan lagi-lagi terjadi. Seusai mendengar perkataan tersebut, dia sontak menghabisi Fujita karena punya andil dalam pembantaian itu. Singkat kata, Tomo pun disekap dalam bangunan kosong untuk diinterogasi tentang siapa saja yang terlibat peristiwa 12 tahun lalu. Di saat berbarengan, kebetulannya handphone Tomo berdering, dan terdengar suara lelaki yang memerintahkan agar Tomo dilepaskan. Sebab jika menolak putri Sakata juga akan dieksekusi. Orang ini adalah pemimpin dari komplotan bertopeng. Dan yang mengejutkan, itu suara dari wali kota Sunohara dalam penyerangan. Sementara Sakata yang emosi mendengar ucapan tadi, lantas mengkill sandranya sebelum beranjak pergi. Tapi di sisi lain, ia senang tahu anaknya selamat dari pembunuhan malam itu. Adegan beralih ke apartemen Kono. Ternyata kriminal inilah yang mengasuh Ryu yang sudah menjadi remaja. Sementara Sakata yang menghadapi kebuntuan, lantas terlihat menemui teman informannya bernama Yoshi. Dan kebetulannya dia mengetahui kedekatan komandan polisi Kotaro dengan seorang bos jasa keamanan. Tampak dari arsip kepunyaan Yoshi, ada gambar lelaki bertopeng pengeksekusi. Karena tak ingin membuang waktu, ia segera bergegas ke kantor jasa keamanan tersebut. Tanpa basa-basi dia menghajar security yang coba menghentikan langkahnya. Ternyata di bangunan inilah Kono bertempat tinggal. Dan secara tak sengaja ia menemukan apartemen itu, di mana terdapat banyak foto putrinya. Sementara Kono yang berusaha menyergap, malah dibuat tak berdaya. Tapi di waktu kritis, Ryu yang tak mengingat lagi wajah sang ayah, melesatkan panah demi menyelamatkan Kono. Beruntung Sakata masih bisa diselamatkan Yoshi yang menunggu di luar. Hingga 6 jam berselang, ponsel Yoshi pun tiba-tiba mendapat panggilan dari nomor tidak dikenal.
Rupanya pria di telepon menantang dengan mengatakan, jika masih ingin melihat Ryu, datanglah ke resort pelabuhan. Rupanya Sunohara berencana menjebaknya di sana. Di scene yang sama, Sakata bersiap mendatangi lokasi tersebut demi membalaskan dendam. Tanpa menunggu lama, sampailah ia di tujuan dengan melalui pintu belakang gedung. Ia masuk membabat para anggota Yakuza. Baku hantam pun terjadi seketika. Tapi di saat melangkah lebih dalam, tiba-tiba Kono menyergapnya. Sontak pecahlah pertarungan, hingga si kriminal tadi harus berakhir mengenaskan. Berikutnya, terlihat Sakata melanjutkan baku hantam demi membebaskan Ryu. Namun sial, ia masuk jebakan Sunohara dan Yakuza bernama Kanta. Beruntung di momen kritis, Yoshi membantu sekaligus membawa kabur Ryu. Di scene yang sama, dia tampak menghadang pergerakan dua Yakuza, dan keributan lagi-lagi terjadi. Dengan kesusahan, Sakata bisa menghabisi pelaku pengeksekusi istrinya, sementara Ryu yang teringat rawat sang ayah, memilih untuk lari berbalik arah. Scene beralih ke Sakata, yang siap membalas perbuatan Sunohara dalam pembantaian di malam tragis. Rupanya, wali kota itu memang mengincarnya sejak dulu, karena menyimpan kekhawatiran jika akan ada orang lain yang memakai jasa pembunuh bayaran ini untuk membantai dirinya. Dan ketika pertarungan berlangsung, Sakata yang banyak mengeluarkan darah, dengan nekat membabat Sunohara sampai meninggal. Dan kebahagiaannya pun makin bertambah ketika melihat putrinya kembali. Di waktu yang sama, Kono yang dikira mati tiba-tiba muncul melepas satu tembakan. Beruntung Sakata masih mampu bertahan dan bangkit lagi membantai sang mucikari. Tapi pembunuh bayaran ini juga berakhir tewas karena terlalu banyak luka parah di tubuh. Dan tidak terasa, 1 tahun sudah berlalu. Ternyata kriminal yang bernama Kanta terlihat masih hidup karena ia kembaran Sunohara. Pria ini lantas mengambil untung dengan pura-pura seperti saudaranya, supaya dapat mengendalikan kota Shinjo sebagai wali kota. Namun keberuntungannya tak bertahan lama, sebab Ryu yang dendam mengincarnya dan berhasil membunuh Yakuza itu. Film ini mengisahkan balas dendam pembunuh bayaran yang tak bisa dihentikan, walaupun banyak musuh yang harus dihadapinya.